Youth Fancy. Hari ini kita akan beribadah secara online ya. Well, aku harap kalian excited untuk ibadah kali ini. Kali ini kita akan mendengarkan message dari Koben. Jadi siapkan catatan kalian ya. Oke guys, sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah youth secara online Tuhan. Berkati ibadah youth ini dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga untuk Koben yang akan memberikan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini dapat memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Say, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu.
Friends members, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung bulan April, di mana selama sebulan kemarin kita belajar mengenai krisis. Dan kita mau belajar mengenai jurus pamungkasnya nih hari ini tentang krisis sekaligus yang akan menutup materi kita di bulan April ini. Anyway, mungkin buat kalian yang lagi siap-siap, mau mudik, mau jalan-jalan, mau liburan, mau pergi, mau bersantai keluar dari rumah, aku ucapkan biar kalian bisa hati-hati di jalan ya, biar kalian juga bisa selamat sampai di tempat dengan tujuan dengan selamat, dan kalian bisa menikmati waktu kalian. Tapi sebelumnya kalian bisa simak dulu nih ibadah ini sampai selesai, kalian dengarkan supaya ini juga akan memperlengkapi kalian sehingga kalian sudah belajar tema bulan April ini dengan utuh. Kita hari ini mau belajar tentang healing. Akhir-akhir ini kita sering banget dengar kata healing. Woi, liburan lah liburan. Wah, healing kita healing. Nah, kayak yang barusan ini kita dengar, ya kan? Tapi sebetulnya apa sih makna healing? Apa kalian sudah menggunakannya dengan tepat? Dan mungkin apa yang perlu kita tahu lebih lanjut lagi tentang healing? Nah, kita akan bahas, kita akan simak melalui message hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, aku ajak semua kalian bisa memiliki sikap hati yang benar, sikap tubuh yang benar buat kita berdoa datang sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau boleh tetap menyertai kami sampai dengan pada hari ini dengan keadaan yang baik. Kami sungguh mengucap syukur, dan apabila kami masih dalam keadaan baik sehingga kami tetap bisa beribadah secara online pada saat ini, kami juga bersyukur atas itu. Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Tuhan yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya firman yang disampaikan ini jadi bekal buat setiap kami. Kami punya hati yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarkan juga kami juga memiliki sikap hati yang benar sehingga kami bisa menerima, bahkan kami juga mengimplementasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tutup bungkus setiap kami dari saat ini sampai berakhirnya ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi healing itu apa? Kalau menurutku healing itu sih kayak hal yang kita lakuin biar bisa nge-refresh badannya kita, nge-refresh pikirannya kita. Misal habis kegiatan lama, terus lagi sumpek lagi apa, itu biasanya butuh healing biar semuanya bisa fresh lagi gitu. Healing menurutku kayak kegiatan saat kita lagi sumpek atau pusing, kita kayak jalan-jalan, mungkin lagi bakal melepaskan dari kesibukan itu tadi dan melupakan masalah sejenak gitu. Healing gitu menurutku. Ya, kalau menurutku healing itu merefreshingkan diri dari penat dan pusing dari yang kemarin-kemarin. Healing itu refreshing untuk diri sendiri. Nah, thank you guys buat yang sudah menyebutkan pendapat kalian di video yang sebelum ini. Nah, banyak dari kita yang menganggap bahwa healing itu hanya sekedar senang-senang, refreshing, jalan-jalan, atau healing itu juga hanya sekedar liburan, mungkin melarikan diri dari sesuatu yang membuat kita jenuh, membuat kita bosan, membuat kita capek. Healing sebetulnya punya makna yang lebih dalam. Healing lebih daripada itu. Healing adalah proses penyembuhan atau proses pemulihan dari masalah atau krisis kita yang sedang kita alami. Nah, coba sebutin apa aja krisis yang kemarin udah kita bahas nih selama sebulan ini. Ada krisis identitas, kepercayaan diri, ya kan? Lalu krisis trust issue, percaya sama orang lain. Kita juga mungkin ada ngalamin krisis ketaatan, kayak murid-murid Yesus waktu disuruh jangan tidur, malah mereka tidur. Waktu Tuhan lagi berdoa di Getsemani. Lalu krisis kebenaran, krisis keadilan, bahkan krisis kepedulian. Dan juga yang mungkin terakhir kali sempat dimention sama Tante Eli adalah krisis mengenai iman atau keyakinan kita sama Tuhan. Nah, yuk kita coba implementasikan nih. Dari krisis-krisis itu, seandainya nih kita punya krisis kepercayaan sama orang lain. Apakah dengan kita liburan ke Bali membuat kita sepulang dari Bali bisa langsung percaya sama orang lain?
Atau kalau seandainya kita punya krisis kepercayaan diri, kita takut gagal nih dalam mengerjakan sesuatu, apakah dengan kita main game seharian penuh akan membuat kita langsung nggak takut gagal, berani buat berusaha dan mencoba? Apakah demikian? Lalu mungkin kalau seandainya kita nih mulai jarang berdoa, kita malas ke gereja, melayani juga dianggap sebagai sekedar rutinitas, kita mulai menjauh daripada Tuhan. Apakah dengan hangout, apakah kita dengan nongkrong, jalan-jalan sama temen akan membuat kita lebih dekat sama Tuhan? Aku ragu, jawabannya iya. Jadi healing bukan berarti dengan melakukan semuanya itu membuat kita pulih, membuat kita sembuh daripada krisis kita. Maka dari itu, healing bukan hanya jalan-jalan, healing bukan hanya refreshing, healing bukan hanya menghambur-hamburkan uang. Kayak yang anak-anak sekarang coba menutup kedok mereka ingin boros dengan mengatakan self-love, mencintai diri sendiri, kita mau healing, staycation, dan lain sebagainya. Nah, hati-hati nih menggunakan kata ini, ya kan? Jadi nggak nyalahkan juga buat tadi teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya di cuplikan yang sebelum ini. Tapi izinkan aku melalui message hari ini bisa meluruskan sehingga nanti ke depannya kita pun punya pengertian yang benar. Kita pakai ini buat bercandaan, buat konten, kayak audio tadi, it's okay, it's very okay. Aku juga sometimes bercandaan sama teman-teman juga ngomong gitu, healing, that's okay. Tapi yang jelas kita harus ngerti dulu pengertiannya supaya kita nggak makin salah kaprah nanti ke depannya, karena nanti akan jadi semakin panjang kalau kita hanya menggunakannya tanpa kita tahu makna yang sebetulnya. Nah, yuk kita masuk ke pengertiannya ya. Kita masuk ke pengertiannya. Healing itu kan adalah kesembuhan atau pemulihan diri nih. So, untuk kita bisa sembuh dari sakit kita, maka kita harus minum obat. Kita harus ke dokter, kita harus beristirahat, kita harus berusaha, karena kesembuhan nggak datang dengan sendirinya, ya kan? Nah, sama, healing is must do something, not just do nothing, ya. Healing perlu melakukan sesuatu, maka kita nggak bisa hanya sekedar lari dari masalah. Mungkin kalian juga ada istilah, aku mau escape sebentar nih, 1-2 hari, aku mau ke Lombok, aku mau ke mana? Kalian mau liburan? Nggak bisa, karena begitu kalian kembali dari liburan kalian, masalahnya tetap ada. Waktu kalian akan kembali ke kantor, kalian juga akan tetap stres. Waktu kalian harus mengerjakan skripsi, apakah skripsinya juga udah langsung selesai ketika kalian liburan ke Bali? Enggak, ya kan? Justru kita harus tahu itu. Nah, bukannya ini ya kok, kalau di Amsal itu dikatakan hati yang gembira adalah obat. Berarti kan healing kan buat kita gembira. Tapi apakah itu akan menyembuhkan masalah kita? Berarti gimana dong pengertiannya? Loh, betul. Dengan kita bergembira, kita bisa meresponi masalah itu dengan damai sejahtera dan sukacita. Tapi masalahnya masih ada, nggak akan selesai. Yang dimaksudkan di sini bukan berarti Alkitab itu salah dengan ngomong kayak gini. Enggak ada yang salah dengan tulisan di dalam Alkitab. Namun maksudku di sini adalah memperoleh kesembuhan, kita perlu cabut sampai ke akar masalahnya. Hati yang gembira adalah bagaimana sikap kita atau respon kita dalam menghadapi masalah ataupun krisis yang sedang kita alami. Karena sewaktu kita dalam menghadapi masalah, kita makin tegang, kita makin cemberut, kita makin bete, kita makin khawatir, ketakutan, itu nggak akan bisa buat kita menyelesaikan masalahnya. Malah masalahnya akan semakin buat kita terpuruk. Nah, oke, lalu apa nih yang bisa kita pelajarin di sini? Oke, yang pertama, hadapi setiap masalah kita dengan respon yang benar, yaitu sukacita. Ya, sama seperti yang tadi disebutkan, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan kita bersukacita, membuat kita lebih mampu memandang ringan masalah yang sedang kita alami. Kalau kita stres dengan kerjaan di kantor, maka yang harus kalian lakukan adalah mungkin kalian perlu cerita
sama teman atau ngomong sama atasan untuk meningkatkan mood kalian. Atau kalau mungkin nggak langsung seperti itu, kalian bisa dengan jalan keluar ke kamar mandi, ke kantin mungkin, untuk kalian bisa nggak tegang di kerjaan terus. Kalian bisa meningkatkan mood kalian dulu biar kalian nggak stres. Mungkin kalian juga punya circle di dalam kantor untuk kalian juga bisa bersenda gurau. Bukan artinya di kantor hanya untuk bercandaan ya, tapi dengan bekerja sambil nggak tegang itu membuat kalian punya mood yang baik, sehingga di kantor pun bekerja bisa dengan nyaman, bisa dengan seneng, yang seperti itu maksudnya. Nah, yang kedua nih, itu tadi yang pertama, kita perlu memandang masalah itu dan meresponinya dengan hati yang bersukacita, dengan seneng. Jadi cari tahu bagaimana kalian bisa meningkatkan mood kalian sehingga kalian bisa seneng dalam menghadapi stres yang akan kalian alami. Sorry, berarti belum yang kedua dulu nih, tadi agak kepotong. Jadi lanjutan dari yang tadi adalah kalau kalian nggak hanya di kantor, mungkin waktu ngerjakan skripsi nih, kalian itu juga penat ya kan, itu pusing, itu menjengkelkan, itu membuat kalian, kapan sih selesainya? Carilah suatu hal yang bisa membuat kalian bisa merespon ini dengan sukacita. Mungkin kalian bisa berbagi dengan teman kalian yang seperjuangan, senasib, mungkin bisa dibantu carikan referensi, dibantu buat daftar isi, dan lain sebagainya. Sehingga membuat kalian, oh iya ya, ternyata aku bisa jalanin ini kok dengan senang, dengan semangat. Aku yakin ini pasti akan selesai. Jadi yang pertama itu, responi setiap masalah, setiap krisis yang kalian alami dengan sukacita. Jangan malah tegang, jangan malah cemberut. Ya jalani aja. Oke, yang kedua, nah ini beneran nih masuk yang kedua. Yang kedua itu betul nggak hanya cukup dengan hati yang gembira. Tapi yang kedua adalah coba kalian breakdown dan sadari apa sih masalahnya. Kalau kalian di kantor tertekan, cari tahu kira-kira apa yang buat tertekan. Atasankah? Kerjaannya yang terlalu overload? Atau teman-temannya yang toksik? Atau mungkin manajemennya nggak bagus? Atau apa? Coba cari tahu. Kalau kalian di rumah sukanya berantem atau marah-marah, kalian nggak waktu di rumah hanya suka ngelawan orang tua, kalian coba cari tahu apa sih penyebabnya. Apakah karena memang ngerasa di rumah nggak asik, atau mungkin kalian ngerasa nggak ada yang bisa ngerti kalian di rumah, atau apa? Coba kalian lihat apa yang jadi masalah kalian. Lalu kalau kamu semakin males dalam berdoa, datang ke gereja, melayani juga dianggap sebagai rutinitas, coba sih dilihat apa sih yang membuat kalian bisa seperti itu. Kalian perlu breakdown satu persatu. Kalian perlu jabarkan. Breakdown itu buat kalian yang mungkin kurang akrab dengan kata breakdown adalah jabarkan atau detailkan. Apa sih yang membuat kalian bisa seperti itu? Itu adalah cara buat kalian bisa mengerti masalahnya ada di mana, ya kan? Nah, apa yang membuat kalian males doa, kalian mulai jarang pelayanan, jalan ke gereja, apa? Coba tuliskan. Oh, mungkin karena aku menemukan hal yang lebih asik, atau aku udah mulai sibuk. Kalau mungkin sempat lama pandemi, sehingga aku udah lupa rasanya berkumpul dalam komunitas, dan lain sebagainya. Lalu, kenapa ya? Ini yang berikutnya lagi. Kenapa kok aku ini jadi orang yang nggak percaya diri? Kenapa kok aku jadi orang yang minder? Kok aku malunya minta ampun? Lalu, yang berikutnya lagi. Kenapa ya kok aku ini keras kepala banget? Aku nggak mau dengar kata orang lain. Aku nggak mau nurut sama orang tua. Apa yang buat aku seperti itu? Apa yang jadi penyebabnya selama ini? Nah, itulah yang buat kita perlu menyadari kalau memang ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Kalau kalian mengalami krisis ya ini, maka kalian perlu menyadari dulu. Nah, untuk bisa menyadari semua itu, kalian perlu yang namanya kerendahan hati. Sehingga kalian tahu, kalian ini memang butuh buat dipulihkan. Karena di Yakobus 5:16 ngomong gini. Yakobus 5:16, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aku yakin kalau pengakuan itu adalah awal daripada pemulihan. Nah, mengaku dosa berarti membuka diri, membuka hati kalau memang kalian ini sedang nggak baik-baik aja. Ada yang salah dengan kalian dan ada yang perlu disembuhkan.
Nah, sempat juga beberapa waktu yang lalu aku sempat ngobrol nih sama temanku yang sedang S2 psikologi, dia mau ambil profesi sebagai psikolog, dia sedang tesis sekarang. Aku sempat cerita sama dia, temanku ini loh, ada yang bermasalah. Dia sampai ngalamin ini itu. Dan dia parah deh pokoknya kayak gitu. Yuk kita bantu dia. Atau yuk, ya apa caranya buat bantu dia? Aku tanya gitu sama temanku. Lalu si temanku ini jawab, lah kamu tanyain dulu aja sama dia. Dia mau sembuh apa enggak? Dia merasa butuh pertolongan apa enggak? Kalau dia enggak merasa butuh, ya buat apa? Kita usaha buat nyembuhin dia, mendengar cerita dia dan lain sebagainya. Kalau ternyata dia memang enggak mau buat sembuh dan dia merasa baik-baik aja. Nah, kita perlu menyadari nih, kalau memang kita ini mengalami hal yang nggak baik, kita perlu sadar dulu, kita perlu mengaku dulu, kita perlu dari diri kita sendiri yang menyampaikan kalau kita butuh buat ditolong, kita butuh pulih dari setiap krisis yang kita alami. Nah, hampir dalam setiap FC waktu aku mungkin visit atau aku mendengarkan langsung dari sharingnya kalian, aku selalu mendengar waktu misal FC Leader tanya, pernah nggak kalian ngalamin sakit hati? Pernah nggak kalian ini nggak taat? Pernah nggak kalian ini mulai nggak percaya sama Tuhan? Dan lain sebagainya. Selalu dengan jawaban kalian bisa memikirkan, oh iya pernah aku ngalamin ini, aku ngalamin itu. Nah dengan itu, kalian itu sedang merecall kembali memori kalian tentang hal-hal yang nggak enak yang pernah kalian alami. Mungkin krisis yang kalian juga pernah alami juga. Nah, setiap itu aku selalu mendengarkan, aku selalu melihat, oh ternyata anak ini mengaku loh, dia punya masalah ini, ternyata dia mau terbuka loh buat menceritakan ini, dan itu semua, seperti yang aku bilang tadi, perlu yang namanya kerendahan hati. Nah, sekali lagi, aku sampaikan, aku highlight buat kalian, keterbukaan itu adalah awal daripada pemulihan atas masalah, atas krisis yang sedang kita alami. Amin. Amin. Nah, pikirkan dan renungkan apa aja yang sedang kalian rasa nggak baik-baik aja dari diri kalian. Kalau mungkin yang selama sebulan kemarin kalian sudah menyampaikan di dalam FC, mungkin itu hal-hal yang sudah kalian sadari. Lalu yang berikutnya apa nih? Berikutnya yang ketiga, nggak bisa cuma sampai di menyadari aja, tapi kita harus tuntaskan sampai akar masalahnya. Kan kita tadi udah breakdown tuh apa aja yang jadi akarnya. Oh karena aku dibully, oh karena aku nggak percaya diri karena diremehkan, oh karena aku ini nggak punya teman dan lain sebagainya. Hasil breakdown itu tadi yang perlu kita selesaikan satu persatu. Itulah cara biar kita nanti bisa sampai kepada penyembuhan atau pemulihan diri kita itu tadi. Kalian tahu nggak kenapa Yunus melarikan diri ke Niniwe? Ayo kemana? Yunus disuruh ke Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsis, ya kan? Tahu nggak alasannya kenapa? Karena dia kesel loh sama Tuhan itu, kalau Tuhan itu terlalu baik, Tuhan itu terlalu sayang sama Niniwe. Padahal Yunus tahu perbuatan Niniwe itu nggak baik, sehingga Yunus pengen buat Niniwe itu dihukum. Dia makanya nggak mau buat menyampaikan berita, dia nggak mau menyampaikan kabar gembira buat Niniwe untuk mereka bisa bertobat, karena Yunus pengen mereka buat dihukum. Makanya itu yang buat akhirnya Yunus melarikan diri, dia dimakan ikan besar dan seterusnya. Coba kita lihat di Yunus 4 ayat 1-4. Ini nih buktinya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Hal itu kalian bisa baca di pasal sebelumnya di Yunus 3 itu tentang pertobatannya Niniwe. Lalu ayat yang kedua, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 4, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah, di ayat yang setelah ini juga diceritakan bahwa untuk menghibur hati Yunus, Tuhan itu menumbuhkan sebuah
sebuah tanaman pohon jarak, dan itu cukup menghibur hatinya. Tapi begitu Tuhan tanam itu, nggak lama tanaman ini mati, layu. Lalu Yunus marah sama Tuhan. Loh Tuhan, kamu ngasih aku yang Tuhan kasih aku yang kayak gini, kok untuk menghibur hatiku kok sekarang udah diambil? Nah terus Tuhan kan bilang, menjelaskan sama Yunus di situ, kalau loh yang punya ini loh aku. Jadi kapan aku mau cabut, kapan aku mau menumbuhkan ini kan sebetulnya ya anugerah Tuhan. Kenapa kok kamu marah? Ini kan Tuhan yang ngasih. Begitu juga dengan Niniwe. Niniwe ini penduduk kepunyaannya Allah. Dan Allah sendiri ya sayang sama Niniwe. Tapi kenapa kok kamu marah atas hal itu? Nah di sini kita belajar kalau Tuhan itu mau ngasih pengertian yang sebegitu mendalam, detail, clear ke Yunus, ya kan? Kalau kita salah, Tuhan pasti benerin. Tuhan kasih tahu salahnya kita di mana. Tuhan kasih penjelasan. Ini loh, aku kan yang kayak gini, kamu yang kayak gini, kenapa kamu marah? Dan lain seterusnya. Nah, itu yang Tuhan akan lakukan. Dengan kejadian Yunus ini, Tuhan nggak mau Yunus sakit hati sama Tuhan. Maka dia ngomong sama dia, kayak gini kronologinya. Ini artinya, ini maknanya buat kamu. Demikian juga yang terjadi sama Musa. Kalau kalian ingat, kenapa alasan Musa nggak mau mimpin bangsa Israel? Karena dia merasa dia nggak pandai bicara. Utuslah yang lain Tuhan. Tapi Tuhan kasih apa? Tuhan tahu, oh akar masalahnya karena orang ini nggak pede, orang ini nggak percaya diri. Maka Tuhan kasih Harun kakaknya untuk jadi juru bicaranya. Tuhan tuntaskan akar masalahnya. Lalu yang berikutnya juga ada kisah Zakeus. Zakeus ini kalau kalian ingat adalah seorang pemungut cukai. Pasti banyak orang yang menghindarinya, ya kan? Nah, apalagi mungkin dengan keterbatasan Zakeus yang dikatakan di Alkitab bahwa ia memiliki tubuh yang pendek, yang buat dia mungkin makin dipandang sebelah mata. Oleh karena itu yang membuat dia semakin semena-mena di dalam kisahnya itu. Namun apa yang Yesus lakukan? Tuhan datang sama Zakeus yang lagi di atas pohon, ya kan? Ayo turun, aku mau datang ke rumahmu. Nah Tuhan melakukan sampai langsung ngadep ke orangnya langsung, biar dia ini bisa bertobat. Aku yakin di saat itu Zakeus pun langsung kaget. Dan wah, ini loh Yesus yang terkenal itu. Kok dia mau ya ngobrol sama aku? Kok dia mau datang ya ke rumahku? Ngobrol, datang ke rumah. Ya itu, kok dia mau ya datang ke rumahku? Akhirnya apa? Yang dia lakukan, yang Zakeus lakukan, karena perilaku Yesus yang seperti itu, dia akhirnya mau buat mengembalikan harta yang sudah dia peras ke orang-orang sebesar 4 kali lipat dari jumlah aslinya. Wow. Lalu yang paling ini nih, yang paling signifikan juga yang pasti kita tahu ceritanya di Alkitab, yaitu kisah pertobatannya Saulus. Ya kan, Saulus dulu kalau kita tahu sama-sama dia benci sama orang Kristen, dia mungkin bisa dibilang anti Kristen, garis keras seperti itu ya. Bisa jadi karena mungkin dia ngerasa, karena dia ini kan seorang ya pengajar orang Yahudi ya yang seperti itu, dia merasa loh orang Kristen ini kok nggak mentaati hukum Taurat, dan Yesus pun juga nggak mengikuti hukum Taurat yang pada aslinya kita tahu kalau Yesus datang untuk menggenapi atau memberikan pembaruan buat hukum Taurat itu. Dan mungkin Saulus nggak terimanya di situ. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datangi langsung Saulus. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, dia langsung tanya sama Saulus, Saulus, kenapa kamu nyiksa aku? Dengan pengalaman spiritual yang seperti itu, aku yakin Saulus juga pasti berubah total. Dia langsung kayak dicetok sama Tuhan gitu. Ayo, kenapa? Langsung didatangi Tuhan langsung gitu loh maksudnya. Dan aku yakin dengan hal seperti itu membuat dia bisa berubah. Karena akhirnya memang dia berubah. Yang cukup banyak di Perjanjian Baru ditulis sama Paulus. Kisahnya yang begitu banyak ya ditulis dan dialami oleh Paulus. Wow, Tuhan itu ngeliat masalahnya dan menyelesaikannya sampai ke akar-akarnya. Kalau bisa Tuhan datangi langsung ya langsung. Seperti beberapa orang yang tadi yang aku sampaikan barusan. Tuhan itu adalah sumber pemulihan kehidupan kita. Apa yang jadi krisis kita, sampaikan
sampaikan pada Tuhan. Aku yakin Tuhan pasti akan kasih jawabannya. Lihat di 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, karena Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Dan juga mungkin di dalam bulan ini kita juga udah merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan yang sudah mati dari yang dia sudah bangkit daripada kematian, daripada maut. Itu juga makin meneguhkan kita kalau Tuhan itu pasti punya jawaban dari setiap krisis, dari setiap masalah yang kita alami. Nah, kalau mungkin sampai dengan akhir bulan ini kalian juga masih ngerasa, kok aku masih nggak yakin ya sama diriku sendiri, kok aku masih minder ya, kok aku masih nggak pedulian ya sama orang lain, kok aku bandel ya, nggak mau taat sama orang tua, kok aku mulai jauh ya daripada Tuhan. Ingat, selidikilah apa yang jadi penyebabnya tadi, lalu tuntaskan sampai ke akar masalahnya. Sama beberapa waktu yang lalu, aku juga menyadari sesuatu. Hal yang besar atau krisis yang besar atau masalah yang besar pasti dimulai dari gejala yang kecil. Sama nih kayak di dalam seminggu kemarin ini, aku pergi sama teman-temanku untuk kulineran. Aku waktu itu makan seafood akhirnya. Seafood karena begitu nikmat rasanya, maknyus, enak, nambah itu sampai banyak pokoknya. Intinya gitulah ya, itu enak banget. Di daerah Kapasan sana, mungkin kalau kalian mau coba nanti di daerah Kapasan ya, terus makan banyak dan lahap. Kenyang kan? Seneng kan habis makan seafood. Besoknya di kantor, aku juga diajak lagi. Besoknya pas, kalau itu hari Minggu, besoknya berarti Senin. Senin langsung diajak buat makan all you can eat. Makan daging-dagingan kan? Enak ya, daging ini semua bisa dimakan, semua nikmat, sampai akhirnya kenyang, sampai akhirnya full. Lalu setelah makan, itu aku mendadak kayak pusing gitu. Aduh, kok nggak enak ya? Kok goyang semua ya rasanya. Nah, sebelumnya waktu aku yang makan seafood, aku story kan, ada temanku yang nge-replay gitu. Awas kolesterol, aku bilang aman, tenang. Tapi begitu malam itu, setelah makan all you can eat, aku merasa pusing. Teman-temanku nanya, loh kenapa Ben? Nggak tahu ya, aku pusing. Oh, gara-gara kamu kemarin juga makan seafood ya? Iya, awas kolesterolmu. Waduh, biasanya kalau aku nggak menyadari dan aku terus-terusan seperti itu, bisa jadi kedepannya aku akan ngalamin penyakit-penyakit yang seperti itu. Tapi aku tolak dalam nama Yesus ya, dalam nama Yesus. Nggak akan seperti itu. Makanya setelah aku sadar, kalau aku terus-terusan makan yang seperti ini, bisa-bisa aku sakit, bisa-bisa aku nggak baik, bisa-bisa aku nggak sehat. Aku nggak bisa bebas lagi dalam memilih makanan. Jadi kita harus tahu, ini gejalanya nih. Sebelum timbul yang besar, kita harus batasi gejalanya. Sama dengan krisis kita, ketika krisis kita udah mulai tahu, ini gejalanya nih, aku mulai jauh nih sama Tuhan. Aku mulai males nih ngomong sama orang tua. Aku mulai menghindar nih dari komunitas. Aku mulai males nih ngerjakan skripsi. Biasanya dimulai dari hal yang kecil. Jadi sadari, di mana akarnya itu muncul. Dan itu yang kalian harus tuntaskan, karena dengan akar yang kecil akan lebih mudah untuk kalian tuntaskan. Nah, minder juga dimulai dari hal yang kecil. Kalau misal kalian diremehkan, kalau misal kalian mau ngomong di dalam keluarga gitu ya, kalian malah diguyonin, ya sampaikan gitu. Jangan gitu tuh, aku ini mau ngomong serius. Mungkin tetap bercanda tapi ada maknanya. Seperti itu. Sehingga orang tua juga mulai, ternyata anakku ini mau ngomong loh, ternyata anakku ini mau punya opininya loh, punya pemikirannya loh. Lalu mungkin kalau kita menjadi orang yang nggak pedulian karena hidup kita latar belakangnya juga keras seperti itu, sehingga nggak buat kita ini bisa gampang buat peduli sama orang lain, care sama mereka. Kalau yang seperti ini kita perlu berdamai nih sama masa lalu kita. Kita bisa mengampuni mungkin orang-orang yang bersikap keras sama kehidupan kita minta kasih yang baru daripada Tuhan. Lalu jika kamu punya trust issue sama orang lain, solusinya bukan hanya jalan-jalan ke Bali ya kan. Waktu kamu punya trust issue sama orang lain, kamu harus terapkan nih sama dirimu sendiri bahwa semua orang nggak seperti itu. Semua orang juga
ada yang bisa dipercaya. Memang mungkin setelah kalian beberapa kali cerita sama orang, dibongkar, disampaikan, kesebar semuanya kayak gitu. Ya, selektif lah dalam memilih teman, dalam memilih orang yang kalian percaya untuk kalian cerita. Lalu, ketika kalian mulai ragu sama Tuhan di dalam kehidupan kalian, kamu perlu ingat, ketika kamu ngalamin hal yang gak enak, bukan berarti Tuhan itu gak ada. Tuhan itu selalu ada. Kayak ilustrasi yang pernah aku denger nih. Kalau mungkin kalian juga pernah denger ini entah di Instagram, TikTok, dan nggak tahu di mana. Waktu itu ada ilustrasi seorang tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut ini ditanyain sama pelanggannya, menurutmu Tuhan itu ada nggak? Dijawab sama tukang cukurnya, ya ada. Lalu ditanya balik, lalu kenapa kok kejahatan itu ada di muka bumi ini? Lalu dengan bijaknya, dengan penuh hikmat, tukang cukur ini jawab, meskipun aku tukang cukur, tetap ada kok orang yang gondrong di luar sana, ya kan? Nah, ini yang buat juga langsung terbuka gitu pikiran. Oh iya, Tuhan itu ketika kejahatan itu di mana-mana, bukan berarti Tuhan itu nggak ada, tapi orangnya yang memilih. Kalau dia mau jahat, dia mau taat sama Tuhan, dia menuruti perintah Tuhan, itu pilihan daripada orang tersebut. Nah, itu yang sebetulnya juga kita harus mengerti, Tuhan itu ada. Meskipun kita hidup di tengah dunia yang jahat, meskipun di sekeliling kita keadaannya lagi nggak baik, bukan berarti Tuhan itu nggak ada. Jadi, pilihannya adalah kalian mau buka hati apa enggak buat menyadari Tuhan itu ada, buat mau mengakui kalau Tuhan itu memang berkuasa, buat mau merasakan lagi kasih yang daripada Tuhan. Sampai kapan kalian mau mengeraskan hati? Itu aja. Sampai situ. Untuk kalian bisa mengerti kembali tentang keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Nah, dalam setiap krisis, Tuhan pasti kasih jawab. Seperti yang tadi aku bilang. Tapi bagaimana caranya? Ini nih yang terakhir yang aku mau sampaikan ke kalian. Gimana cara Tuhan bisa kasih jawab, memulihkan kehidupan kita, menyembuhkan dari setiap setiap krisis yang mungkin kita alami, setiap masalah yang kita alami. Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jangan bersandar sama pengertian kita sendiri. Kita perlu cari, kita perlu datang lagi sama Tuhan. Jangan menganggap dengan kepintaran kita sendiri, kecerdasan kita berlogika, membuat kita merasa Tuhan itu nggak ada, atau Tuhan itu, ya aku hidup ini karena kekuatanku sendiri loh. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Takutlah sama Tuhan dan jangan pernah dukakan hatinya. Jangan melakukan hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kita memiliki prinsip yang seperti itu, aku yakin seperti ayat 8 tadi katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Semoga kalian belajar sesuatu dari message akhir bulan ini, sekaligus yang akan mungkin kalian dapatkan sebelum kalian liburan juga. Healing. Oke. Yang terakhir aku mau bilang, healing is do something, not just do nothing. Dan healing is for fix your crisis, not just having fun or just spending your money. Oke, yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami bersyukur kami juga bisa mendengarkan sedikit dari message yang telah Hamba-Mu sampaikan ini. Biarkan melalui message yang begitu simple ini bisa membuat kami mengerti, bisa membuat kami lebih paham mengenai bagaimana cara kami untuk pulih daripada krisis yang kami alami Tuhan. Kami punya Tuhan yang eksis, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang berkuasa, yang mampu buat menyembuhkan kami dari segenap krisis, dari setiap masalah yang mungkin sedang kami alami Tuhan. Kami yakin akan keberadaan-Mu, biarkan Engkau yang berkuasa penuh memegang dan menggenggam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang bantu kami Tuhan untuk terus bisa menyadari dan melakukan apa yang
berkenan di hadapan-Mu, biarkan kami juga bisa seturut dengan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu juga berdoa, kami mau mengakhiri ibadah ini, biarkan apa yang sudah kami persembahkan, apa yang sudah kami dengarkan, bisa berkenan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Biarkan melalui ibadah ini juga kehidupan kami diubahkan. Tuhan, saat ini juga hamba-Mu mau berdoa buat teman-teman yang mungkin akan berlibur, akan keluar kota, mudik, dan sebagainya. Tuhan yang lindungi perjalanan mereka sampai di tujuan mereka dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Mereka bisa menyegarkan, mereka bisa merefresh sejenak dari mungkin kejenuhan yang mereka alami. Tuhan yang bantu mereka agar nanti ketika mereka kembali pun mereka bisa memiliki semangat yang baru dalam segenap apa yang akan mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di ibadah minggu depan dengan keadaan yang antusias, penuh semangat, dan bersukacita. Tuhan yang memberkati dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam apapun yang akan kami kerjakan. Terima kasih di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you, see you next week, dan hati-hati di jalan. Bye! Oke Youth Fancy, aku ada beberapa info nih buat kalian. Kalau FC minggu depan akan diliburkan dan diadakan kembali tanggal 9 Mei, dan juga minggu depan kita akan beribadah secara onsite. Jangan lupa daftarkan diri kalian ya. Oke guys, sekian untuk ibadah kali ini. God bless you.